Oke, halo semuanya. Di sini gue bakal bahas apa hal yang harus disiapkan untuk pertama kali mulai freelance. Let's go. Jadi pengalaman gue freelance itu dari 2024, masih baru, dan gue bikin agensi kecil juga namanya Flow Kreatif. Di sini gue akan nge-share gimana dan apa sih yang harus disiapkan gitu. Apakah cukup kita punya skill aja, apakah kita modal nekat aja gitu ya, apakah kita tinggal ke platform aja nyari terus daftar. Nah, di sini gue akan bahas di bawah sini. eh yang pertama ya, kita langsung aja ya. Kita pertama harus punya skill. Kalau kita bahasnya lebih luas, let's say kalau bahasa gue ya, skill gue di IT ada di developer ERP, developer website. Sekarang ada AI juga, gue integrasi ke AI. Nah, ini kalian harus perlu nih skill nih. Kenapa perlu? Karena orang kan ngebayar kita karena kita bisa ngerjain sesuatu yang dia nggak bisa, gitu kan. Skill, jadi misalkan kalian lihat dulu kalian kerjaan kalian sekarang apa, misal apakah IT, marketing, sales, dan semacamnya. Jadi dari skill dulu ya, skill harus punya, terus knowledge mengenai proses dari, kalau di gua logikanya gua ngambilnya gini. Kalau di IT, let's say website ya. Nah, maksudnya knowledge di sini adalah gua harus tahu proses dari awal, let's say dari bikin arsitektur dan semacamnya sampai deployment dan production dan go live gitu ya. Itu gue harus at least tahu itu. Walaupun teknis coding misalkan lu cuma di backend aja ya secara teknikalnya. Nah, tapi itu masih kurang untuk lu mau coba freelance. Jadi lu harus tahu dulu nih dari awal kira-kira prosesnya seperti apa, kan harus ngerti, walaupun nggak ngerti secara detail tapi prosesnya ngerti gitu ya. Let's say skill lain misalkan apa ya, mungkin kita bikin kopi lah. Kalau bikin kopi kan kita harus ngerti tuh dari roastingnya gimana gitu ya, walaupun nggak bisa di freelance. Gue nggak tahu ya ada kerjaan kayak gitu atau enggak. Cuma misalkan skillnya bikin kopi kita harus tahu juga prosesnya dari biji kopi gimana, terus dari proses roastingnya gimana, bikin kopinya gimana, espresso gimana, susunya gimana, dan semacamnya sampai kita jadi kopi susu gitu. Itu harus tahu juga. Nah, terus portofolio nih. Portofolio itu adalah bukti kalau kita berdasarkan skill yang kita punya menghasilkan sesuatu gitu ya. Atau hasil kerja kita yang udah kita bikin nih pakai skill A gitu ya. Misalkan barista, berarti kan portofolio adalah kopi 1, kopi 2, kopi 3. Nah, klien kan atau penyuka kopi maksudnya klien, em, dia kan bisa lihat nih mana kopi yang enak gitu, mana kopi yang enggak gitu kan. Dari situ kan bisa kelihatan. Artinya kalau di gua website yang bagus seperti apa gitu ya, secara tampilan, secara flow dan semacamnya itu kan di pembahasan terpisah. Cuma intinya portofolio harus menjelaskan skill dari, let's say gue ngambil website. Nah, si klien ini dia butuh website seperti apa. Nah, gue misalkan ada portofolio seperti itu, atau at least cara sistemnya sama, gue bisa nunjukin itu ke klien. Nah, yang kedua, di sini kita harus belajar komunikasi ya. Komunikasi itu kan penting sekali karena kebanyakan teknikal itu nggak ngerti cara komunikasi yang apa ya, yang dimengerti oleh orang non teknis gitu kan. Kita berkenalan dengan orang baru gitu ya. Orang baru kan kita nggak tahu gimana gitu ya. Gimana kita cara nge-handle situasi kalau kliennya nolak, kalau kliennya nanya, kalau kliennya marah-marah, kalau nego dan semacamnya. Kita harus kuasai dulu. Nggak harus jago tapi at least latihan dari mulai mungkin di sosmed, ngobrol, meeting dan semacamnya kan. Itu harus apa ya, kita harus pede gitu. Kalau nggak pede, orang tuh lihat nih, misalkan gue ngomong di sini gue nggak pede, kalian pasti ngerti ini orang ngomong apa sih, nggak pede, nggak jelas gitu kan. Nah, di sini gue bukan bilang gue jago ngomongnya atau apa, tapi itu skill yang harus diasah ya. Nah, baru dari sini, jadi setelah skill terus kita knowledge juga harus tahu, portofolio juga harus ada, terus soft skill, komunikasi, terus kayak bertemu orang baru dan gimana. Habis itu baru ke sekarang cari klien. Nah, cari klien itu ada, yang gue tahu ada dua cara. Jadi kita nyari bola atau nerima bola gitu, atau mungkin bahasa di
marketingnya kali outbound dan inbound kali ya. Dan kalau di outbound itu ada cold email atau DM gitu ya. Artinya kita nge-DM leads, atau leads to prospect, atau prospect to client. Kita nge-DM mereka dengan menawarkan produk kita. Terus kita iklan di LinkedIn atau di Meta Ads kalau udah budget lebih. Iklan di LinkedIn kayak mungkin bisa aja kalian bikin postingan-postingan gitu ya di LinkedIn. Misalkan hari ini gue ngerjain apa gitu ya, terus kalian share gitu. Terus mungkin ngehadirin event bisnis di sini, kalian mungkin ada event-event, kalian datangin aja ngobrol orang-orang baru gitu ya. Ternyata saya misalkan gue sampai bikin kartu nama, mana ya? Gue sampai bikin kartu nama supaya apa? Ketika ada di event tertentu, gue bisa kasih ini ke mereka gitu ya. Jadi supaya jangkauan kita luas, koneksi kita luas gitu ya. Bisa dari situ. Terus freelance marketplace bisa juga, contoh kayak Upwork, terus kayak freelancer.com, ada Fiverr, kalau di Indo tuh ada Fastwork, dan masih banyak lagi ya. Dari situ kalian bisa apply atau ngirim proposal ke project-project yang pengen kalian mau. Terus di sini ada nerima bola ya, kita nerima bola nih. Contohnya kan portfolio web ya. Kita dari sini nge-show produk kita gitu kan. Tapi kan kalau kita bikin produk doang, kita mungkin kan nggak bisa kan. Jadi kan bisa kita combine by kirim ini kan, di belakangnya ada ini ya, ada apa, QR. Bisa buka website juga. Jadi selain dari, kalau misalnya kita website doang kan orang gimana cari taunya gitu ya, kita bisa setting SEO. Kalau misalkan kalian butuh website seperti ini dan mau banyak orang yang cari, nanti bisa hubungi aja nomornya di bawah. Terus gimana caranya, atau mau bikin, atau gue mau bikin video tutorial bikin website seperti ini untuk kalian freelancer gitu ya, bisa juga nanti tanya-tanya aja, atau mau gue yang bikin aja, sok bang bikinin bang, boleh. Nah di sini kan kalian tahu nih, sebagai klien kita bisa ngelihat websitenya orang ini gimana gitu kan, berdasarkan SEO. Jadi search engine optimization itu maksudnya saat kita mencari kata kunci atau query tertentu, itu kita website kita muncul gitu. Misalkan we build website atau web system gitu ya. Nah ini yang muncul nanti di search Google-nya. Contoh misalkan Flow Kreatif gitu ya. Nah di sini kan banyak nih, artinya punya gua nggak muncul di sini ya. Berarti ada yang perlu diperbaiki di SEO-nya gitu ya. Contoh misalkan kita Instagram. Nah contohnya kan Instagram kan kita cari ya, ini muncul nih, nanti SEO-nya bagus. Jadi saat kita mencari, oh apa sih Flow Kreatif gitu, atau kita saat ngetik apa gitu ya, munculnya Instagram. Artinya dari sini juga bisa orang menghubungi kita di sini, start project ke WhatsApp gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus yang kedua, bikin konten seperti ini. Bikin konten seperti ini juga mendatangkan klien, karena mungkin dia melihat dari cara kerja kita, cara ngomong kita, mungkin orang ini asik nggak sih kelihatannya gitu ya, dan oke nggak diajak kerja sama gitu. Bisa di LinkedIn, di Thread gitu, atau bikin YouTube juga nggak masalah. Terus bikin template apa ya, template kerja gitu ya. Dari situ kan bisa kelihatan tuh kita bikin, ibaratnya mungkin kalau website open source gitu ya, project gitu ya. Terus tadi case ini maksudnya adalah kita bikin contoh, misalkan gue bikin website A gitu ya, kita bisa share cara build kita di sini gitu ya, cara nge-build kita dari awal tuh gimana sih gitu ya, prosesnya kan disampaikan tuh di sosmed gitu ya. Atau bisa juga kita di YouTube juga, kayak building with me gitu ya. Kan banyak tuh orang-orang luar, dia bikin apa dari nol gitu ya, day 1, terus day 2, day 3 dan semacamnya kayak gitu. Itu juga bisa memunculkan atau menggait klien gitu kan. Jadi kita bisa aja nerima bola dari mana entah gitu ya. Nah yang dipersiapkan tadi tuh, pilih caranya dari dua ini, mau nyari yang outbound, mau pakai yang outbound atau yang inbound gitu kan. Jadi sesuaikan aja. Nah dari sini ini kan udah tahu nih cara nyarinya, tinggal milih platformnya.
platformnya apa gitu ya. Misalkan pakai Thread gitu, coba kita lihat di For You. Nah kayak gini-gini nih, gini-gini kan tapi buat remote ya, tapi nggak apa-apa juga. Ada yang lagi cari misalkan kita cari locker gitu ya, atau misalkan butuh marketing, kita cari di sini tuh seperti ini. Banyak bisa pakai cara seperti ini, atau di LinkedIn juga bisa. Di LinkedIn cari marketer, bisa cari seperti itu salah satunya gitu ya. Bisa pakai LinkedIn atau pakai Threads, atau kalian harus cari tahu dulu nih kira-kira platform yang cocok untuk skill kalian itu apa gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi platform ini lumayan penting. Platform banyak, sosmed itu juga platform, terus platform freelance juga bisa kayak Fiverr, Upwork gitu ya, dan semacamnya. Itu juga bisa, kalian bisa cari tahu sendiri, atau mau bikin nanti gue bikin videonya buat listin platform apa aja yang oke. Nah dari situ terus saat deal dan bagaimana cara dealnya itu kan tergantung di sini ya, plus di portofolio dan knowledge kalian. Jadi ketika si klien A, contoh nih, contoh gue cara handle klien gini ya, gue kan taruh di Facebook nih. Di Facebook itu gue bikin postingan di grup startup founder USA gitu. Di sini kayak good night bla bla bla, ini kan gue outbound ya, nge-share. Ada yang komen satu orang, terus ada yang like. Nah di sini kita nggak tahu kalau ada yang reach out atau tidak gitu ya. Let's say ada orang nanya masalahnya. Ini nggak kelihatan sih, ketutupan foto gue ya kayaknya ya, soalnya pakai OBS. Jadi di cara gue seperti ini. Jadi ada klien dia ini punya masalah gitu ya, punya masalah A, B, C, D. Nah di sini ini kalau pertama kali kalian ngobrol, kalian bisa begini. Oke, kita validasi dulu idenya. Oke, berarti kan masalahnya A, B, C, dan D ya Pak. Kalau dari yang aku tangkap berarti masalahnya ini dan ini ya. Dan bapak atau ibu atau mas, kak, berarti pengen masalah ini tuh diselesaikan dengan contoh automation gitu ya. Yang tadi manual, kita ngeklik itu pakai AI aja. Terus kita dari situ ubah tuh, ngevalidasi idenya. Terus kata kliennya, iya mas gitu mas, jadi saya nggak mau manual lagi, saya pengen otomatis. Oke bu. Nah ini kan klien, masalah udah ada, kita udah tahu. Nah di saat itu juga pertama kali call itu, nanti saya bikin dulu prototipenya sesuai dengan yang punya ibu. Nanti kita meeting lagi minggu depan. Nanti saya demokan gitu ya. Kira-kira cocok nggak ya? Di sini kan kita bisa atur meeting lagi untuk minggu depan gitu. Kira-kira bu, nanti saya mau bikin prototipenya dulu. Nanti misalkan ternyata oke, mungkin ibu bisa nge-hire saya. Misalkan nggak perlu gitu ya. Nggak perlu bikin gitu. Nggak apa-apa, kita capek-capek dulu, nggak apa-apa. Dan banyak cara lagi ya. Cuma cara gue kayak gitu. Jadi pertama kali kita call atau ngobrol di WhatsApp di platform apapun, kita pastiin harus meeting dulu. Kenapa meeting? Karena meeting itu lebih enak kan, dari intonasi semuanya kan kena tuh. Kita dari cara ngomongnya gimana, dari dia cara ngomongnya nangkapnya gimana juga. Di situ kita ngobrol masalah-masalah, terus apakah masalah ini mungkin atau tidak gitu ya. Dari situ kita keep dulu nih, kita jangan bahas harga, jangan bahas fitur A B C D E F G, jangan. Kita cari masalah kalian dulu, fokusnya ke situ. Minggu depan kita meeting lagi untuk lihat hasil dari prototipenya, atau saya demoin ke ibu, kira-kira hasilnya sesuai dengan ekspektasi ibu atau tidak gitu. Kalau dia setuju, nah itu adalah potensial bakal deals. Dari situ kita nunjukin hasil yang bagus dan kita orang yang asik diajak kerjasama gitu ya. Nah dari situ kita minta feedback dari dia, kira-kira oke nggak ya dari cara kerja gua, dari cara kerja kita kalian gitu ya. Ke dia tuh kalian harus minta feedback. Nanti mungkin setelah ada feedback, mungkin bisa nggak bu, kalau ada teman-temannya gitu yang butuh hal semacam ini atau mau bikin project tertentu, bisa rekomendasikan ke saya gitu. Jadi seperti itu ya. Kita ulang lagi, ada skill, portofolio, terus kita belajar komunikasi, soft skill gitu kan. Gimana cara ngomong sama orang, nego, dan semacamnya, kita perlu cari tahu itu. Terus untuk mencari klien kan tadi ada dua cara, ada outbound atau inbound, kalian pilih yang mana. Terus nah dua tadi itu mau di platformnya apa gitu ya. Habis itu pakai skill, soft skill tadi untuk melakukan deal di pembicaraan dengan klien itu.
Mungkin videonya segitu aja. Thank you udah nonton. Bye.